Salam sejahtera, saudara yang kekasih. Kembali kita bertemu dalam tema siapakah sesamaku, bagian yang ketiga. Dari bacaan yang masih tetap sama, Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Saudara yang kekasih, telah dua bagian kita lalui, dan sekarang kita masuk kepada bagian yang ketiga dari topik ini. Saudara, hari ini kita merenungkan tentang kata aku. Minggu lalu kita sudah membicarakan orang, mereka, engkau atau kau. Sekarang kita mulai dengan kata aku. Siapakah aku? Aku, saudara, adalah merupakan pertanyaan penting sebenarnya di dalam hakikat hidup ini. Aku itu merupakan satu pertanyaan prinsip yang tak gampang dijawab. Siapakah aku? Wah, ini menjadi satu penyelidikan para filsuf berabad-abad dan sampai sekarang, saudara. Semua coba menguraikan dengan berbagai argumentasi mereka. Tetapi menarik sekali Alkitab menyaksikan siapakah aku dengan lugas dan tegas. Aku, pertama Alkitab mengatakan adalah merupakan ciptaan Tuhan yang dicipta menurut gambar dan rupanya. Aku adalah yang dihargai oleh Allah. Aku adalah aku yang dijadikan hampir sama seperti Allah, kata pemazmur dalam Mazmur pasal yang ke-8. Jadi aku yang adalah makhluk mulia yang agung lebih dari segala ciptaan apapun yang ada di muka bumi ini. Yang kedua, aku adalah sebuah pribadi yang utuh, saudara. Bukan sekedar yang kelihatan mata. Seperti misalnya, oh Pak Anu itu loh, yang orangnya hitam-hitam itu loh, yang kumisan, yang rambutnya panjang. Oh no, saudara. Anda lagi berbicara tentang ciri-ciri orang yang gemuk dan seterusnya. Itu bukan dirinya, itu ciri-cirinya. Itu hanya bagian kecil yang saudara bisa lihat. Tetapi ada bagian yang lebih besar yang mungkin saudara belum kenal. Kadang-kadang kita berkata, saya sudah tahu pribadinya itu. Tahu? Ya, saudara memang tahu. Tapi jangan berpikir tahu seluruhnya, saudara. Manusia itu unik dan tidak akan pernah bisa saudara rekam seutuhnya. Kalau bisa direkam seutuhnya, wah saya kira ilmu psikologi tidak akan berkembang, saudara. Karena memang tidak pernah bisa direkam seutuhnya, berkembang terus, tidak selesai-selesai. Karena memang tidak pernah bisa direkam selesai sih. Itulah manusia. Dia menjadi pribadi yang unik sekali di dalam yang utuh loh. Bukan yang sekedar kelihatan, yang sekedar bisa dianalisa, yang bisa disimpulkan dalam berbagai teori. Manusia tidak sesederhana itu. Yang ketiga, saudara, aku adalah aku yang mempunyai pengalaman di dalam hidupku, menerima dan mengalami kasih Allah yang ajaib itu. Aku adalah aku yang sadar dan insaf akan dosa-dosaku, yang bertemu Kristus di dalam kebenaran. Bagi saya, saudara, secara pribadi, tanpa pertobatan seseorang tidak akan pernah menemukan jati dirinya. Pertobatanlah yang membawa seseorang mengenali siapa dia. Itu sebab menarik sekali ketika Rasul Paulus menyimpulkan tentang hidup dengan cara yang sederhana. Hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntunganku. Ia tahu arti kesementaraan, ia tahu arti kekekalan, ia tahu Tuhan, dan dia tahu dirinya. Karena apa? Karena dia sudah mengalami pertobatan itu. Pertobatan akan membawa kita mengenal identitas kita. Tanpa pertobatan, seseorang tidak akan pernah menemukan jati dirinya. Dan tanpa pertobatan, maka seseorang pun bukan saja tidak menemukan jati dirinya, maka ia pun tidak akan bisa mengenali sesamanya. Siapakah sesamaku? Itu menjadi pertanyaan lagi, bukan? Maka bagi orang yang sudah mengalami pertobatan, yang sudah mengenal dirinya, sudah mengenal aku siapa, jawabannya menjadi sederhana, adalah dia yang kuperlakukan seperti diriku. Demikian juga sebaliknya, ia memperlakukan aku sebagaimana harusnya. Jadi kalau begitu, saudara, itu akan menjadi satu relasi yang indah, yaitu aku dan engkau. Tetapi sayang sekali, relasi yang indah, yang seharusnya yang ideal tadi tidak selalu terjadi. Jadi engkau bisa mengasihi sesamamu, tapi sesamamu itu kurang mengasihimu. Bisa. Tetapi engkau sebagai orang yang tertobat, yang sudah menerima Kristus, mempunyai inisiatif. Engkau menjadi inisiator untuk melakukan itu, untuk mengerjakan itu. Sehingga di sana perlu kematangan ekstra untuk siap juga ditolak, saudaraku yang kekasih. Nah, di sinilah keunikan kekristenan. Dia menjadi melompat dari sekedar relasi, gambaran yang boleh saudara mengerti apa yang saya bicarakan minggu yang lalu, yang menjadi gambaran tentang relasi-relasi. Tetapi di dalam relasi yang tercipta tadi, kadangkala
ketika kita mengatakan cinta kasih, respon tidak selalu positif. Tetapi itu akan mengakibatkan satu sistem nilai yang berlaku di dalam dunia akan mengarah kepada apa yang kita kerjakan. Kita akan mempengaruhi dunia. Bukankah Madam Teresia menjadi buah bibir dari setiap orang tentang apa yang dikerjakannya, tentang bagaimana dia memperlakukan orang-orang India yang tidak setara dengan dia, yang artinya yang bukan saudara, yang bukan punya hubungan begitu ya, bukan anak, bukan apa. Tapi mengapa ia mau? Ia mengerjakan itu di dalam konsep yang dipahaminya. Mereka sesama. Saudara, sesama yang disebut sesama itu harus diperhatikan tidak terbentur oleh perbedaan ras, suku, atau bangsa. Jadi nilai yang disebut sesama itu menjadi sangat menarik sekali. Karena nilai itu bersifat universal. Ada dan terjadi di antara suku yang berbeda, ras yang berbeda, bangsa yang berbeda. Sesama itu tidak bisa dikurung oleh tembok-tembok peradaban manusia. Sesama itu tidak bisa dikurung dan dibatasi oleh sistem nilai yang tercipta. Itu yang luar biasa. Sesama, dia juga tidak terbentur oleh perbedaan agama, saudara. Bagi saya ini luar biasa. Itu sebab Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Lah sesamamu itu kan bisa bukan seagama dengan engkau, bisa agamanya lain kan. Tetapi dalam mengasihi sesamamu, dalam memperlakukan sesamamu, maka yang disebut sesama itu tidak terbentur oleh perbedaan agama. Lepas seperti apa yang saya katakan tadi, dia berespon positif atau berespon negatif, itu soal lain lagi, itu urusan lain. Penolakan tidak selalu menghancurkan perasaan aku yang ingin menjangkau sesamaku. Bahkan sering kali justru penolakan membuat aku sadar bagaimana sulitnya untuk menciptakan relasi aku dan engkau dan menjadi kita. Oleh karena itu perlu kedewasaan di sini. Kita tidak boleh menjadi orang yang eksklusif, orang yang terbentur kepada hal-hal yang sangat picik. Karena itu di sini kita harus hati-hati, saudara. Sesama itu justru terwujud di dalam keragaman, bukan kesamaan. Nah, ini pikirkan baik-baik, saudara. Jadi kalau disebut sesama itu bukan karena sama maka kita menjadi sesama. Justru dalam keragaman maka bisa tercipta sesama. Nah kalau semua sudah sama ya tidak ada sesama namanya, saudara. Iya kan? Tetapi kan ada perbedaan itu loh. Ada keragaman. Keragaman itu bisa suku, keragaman itu bisa ras, keragaman itu bisa bangsa, keragaman itu bisa agama, dan keragaman itu bisa karakter, sifat. Tetapi di dalam keragaman itulah muncul apa yang disebut sesama. Jadi kalau saudara mencari sesama karena sama dengan saudara, sama sukunya, sama rasnya, sama agamanya, sama karakternya, itu mah bukan sesama, saudara. Sama namanya. Sama-sama sesama itu beda. Lain loh. Sama dengan sesama. Sesama itu dua pribadi. Sama itu satu merek, satu jenis. Kalau itu pengertian saudara sesama, maaf, betapa rendahnya pemahaman kita. Dan saya pikir Allah tidak perlu datang ke dalam dunia ini untuk membereskan persoalan manusia. Dan tidak perlu dia mati sampai di kayu salib kalau memang persoalan sederhana seperti itu. Jadi saudara yang kekasih, terwujudnya sesama justru di dalam keragaman dan bukan kesamaan. Tetapi keragaman justru seringkali kita salah mengerti hanya karena tidak seperti apa yang kita bayangkan. Akhirnya kita terpecah dan menjadi eksklusif dalam sebuah kelompok-kelompok, bukan. Kita seringkali menjadi orang-orang yang tidak siap menerima keragaman. Kita berpikir terlalu picik dan terlalu sempit di dalam soal keragaman. Kita mencampur aduk antara konsep sesamaku dengan imanku. Saya percaya Yesus Kristus juru selamat satu-satunya. Iman saya tidak bisa diganggu-gugat, saudara. Tapi tidak membuat saya jadi sempit, picik, eksklusif. Lalu tidak lagi melihat orang lain yang tidak percaya Kristus sebagai sesamaku. Lah justru kalau aku percaya Yesus juru selamatku, maka harus kubuktikan perintahnya. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau saya tidak bisa melakukan itu hanya membuktikan sesungguhnya saya belum kenal Yesus Kristus yang sungguh-sungguh loh. Oleh karena itu saudara, sesama itu merupakan satu harmonisasi kehidupan anak manusia di bumi ini. Luar biasa sekali. Itu sebab kedamaian dapat ditawarkan oleh kekristenan. Itu sebab hidup penuh cinta kasih bisa ditawarkan oleh kekristenan. Asal orang Kristen sungguh-sungguh mau melakukan dan mengerti dan memahami itu semua. Oleh karena itulah kita mau maju, mau menciptakan itu di dalam satu konsep yang jelas, di mana nama Tuhan boleh dipermuliakan. Saudaraku yang kekasih, saya berharap dari hal-hal seperti ini kita boleh berjalan dan
boleh menemukan di dalam paham yang sehat siapakah sesama kita. Kalau kita berbicara tentang sama, saudara, dan itu adalah sesama, maaf, maka itu membuat kita tidak lagi bisa berbeda dengan binatang. Hanya binatanglah yang menerjemahkan sesama sebagai sama jenis atau spesiesnya. Anjing, ya bergaul sama anjing, saudara. Itu pun kadang-kadang berantem gitu ya. Mana bisa anjing ketemu kucing lalu duduk dan tenteram? Mereka akan berkelahi. Atau sebaliknya, mana bisa kucing ketemu tikus lalu makan sepiring berdua? Nggak bisa, saudara. Karena mereka tidak sama. Mereka datang dari jenis yang berbeda. Tikus dengan tikus bisa makan sepiring. Anjing dengan anjing bisa makan sepiring. Kalau sama itu baru diterjemahkan sesama. Maaf, itu binatang. Dan kita kan bukan binatang, saudara. Kita kan manusia yang punya peradaban tinggi toh. Jangan menghina diri kita. Jangan merendahkan diri kita dengan sikap-sikap yang salah tadi. Hanya mau cari samanya, sama agamanya, sama sukunya. Betapa memalukan sekali. Oleh karena itu, saudara, mari kita perhatikan. Memang kalau binatang, perbedaan adalah permusuhan. Itu bagi mereka. Bagi kita lain. Saudara mesti membedakan yang namanya setan sama orang. Orang berdosa, bukan orang itu yang dosa. Dosa itu kan si setan. Yang mesti kita benci kan mesti dosa yang ada pada orang itu, bukan orangnya kan. Tetapi kita seringkali sulit untuk membedakan orang berdosa antara orang dan dosa orang itu yang datang dari si setan itu. Sehingga kita membenci justru apa yang kelihatan, yaitu orang berdosa itu. Sehingga itu menjadi satu perbedaan yang kita pertajam dan kita permasalahkan. Akhirnya dunia ini gak pernah tenang. Perang terus, saudara. Perang salib itu adalah merupakan warisan hitam dari gereja. Kesalahan konsep dari gereja. Itu aib gereja. Orang Kristen masa kini harus menunjukkan dan meluruskan sejarah. Supaya jejak-jejak hitam yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita, para pemimpin-pemimpin gereja di waktu lampau, boleh kita bersihkan sedikit demi sedikit untuk kembali putih supaya orang tahu itulah jejak yang asli dari kekristenan. Jejak-jejak para rasul di waktu-waktu yang lampau yang mereka ciptakan di abad-abad permulaan gereja. Orang-orang Kristen jemaat mula-mula itulah yang kita perlu angkat kembali supaya orang lihat inilah jejak yang sebenarnya dari jejak kekristenan. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, mari kita lihat kita bukanlah binatang dan tidak pada tempatnya kita terjebak pada perpecahan, tapi seharusnya terikat dalam persekutuan. Karena itu, orang-orang Kristen harus mampu menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang-orang yang mudah dipecah belah dengan isu yang sedang terjadi di Indonesia ini ya, isu-isu sara. Kita bukan tipe seperti itu, saudara. Kita tidak boleh terjebak di dalam hal itu. Saya percaya orang-orang di luar sana pun banyak yang bijak yang bukan Kristen, yang memahami betul, tetapi demi kepentingan politis dan dipolitisasi, maka sara itu dikumandangkan untuk memecah peradaban manusia, sehingga manusia seakan-akan binatang yang siap untuk diadu, seperti ayam yang dibawa ke tempat adu ayam itu, ketebak-ketebuk dan seterusnya untuk kepuasan sang majikan, atau binatang dengan instingnya yang saling menyerbu karena berbeda keadaannya, seperti kucing memburu tikus atau anjing berkelahi dengan kucing dan seterusnya. Saudara yang kekasih, kiranya kita boleh memberikan sumbangsi yang penting bagi bangsa ini. Kiranya kita boleh menjadi penyejuk bagi bangsa ini. Kiranya kita boleh memberikan satu gambaran relasi yang sehat aku dan sesamaku sebagai anak bangsa ini. Sehingga kita tidak terjebak kepada perpecahan, tetapi terikat kepada persekutuan. Kalaupun orang lain mengumandangkan perpecahan, kalaupun orang lain mengumandangkan pertikaian, kalaupun orang lain merangsang untuk timbulnya kehancuran, biarlah kita menjadi air sejuk yang merubah semuanya. Biarlah kita menjadi es yang membekukan segala-galanya. Biarlah kita boleh menjadi berkat untuk orang-orang seperti itu, sehingga mereka boleh belajar apa itu manusia dan siapa itu manusia. Manusia bukan binatang yang siap lalap dan melahap yang lainnya. Manusia adalah manusia yang justru membangun, menolong sesamanya, yang di dalam kelemahan diangkatnya dan bukan ditelannya. Saudara, namun kalau saya berbicara seperti ini, jangan saudara berpikir bahwa gereja sudah bersih ya. Maaf saudara, bukan kita sudah bicara. Ketika bicara relasi orang, mereka dan engkau, bagaimana kita memperlakukan sesama kita di gereja? Bukankah kita terjebak pada hal yang sama juga? Salah kan? Kita memperlakukan sesama itu sebagai orang atau mereka, tidak pernah sebagai engkau. Iya kan?
sehingga kita menjadikan mereka objek dan bukan subjek. Saya juga mengingatkan saudara-saudara bukan bahwa sila kelima yang begitu bagus dari Pancasila, keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, pun di gereja gemanya kan belum kelihatan, belum terasa kan, sehingga kasih sekedar khotbah, kasih sekedar nuansa indah dari satu kata-kata, tapi ketidakadilan tetap terjadi kan saudara. Sedih kan? Itu kenyataan saudara yang kekasih. Dan demikian juga dengan kita. Kita tak mungkin sebagai gereja akan menyuarakan suara itu dengan vokal, dengan jelas, dengan tegas, dan mempunyai dampak kalau dalam kehidupan kita berjemaat kita tidak mengerjakannya. Kalau dalam kehidupan berjemaat kita tidak mewujudkannya. Kalau dalam kehidupan gereja saja kita terpecah, tidak dewasa, terlalu berkutat dengan kebenaran diri sendiri, memanipulasi kebenaran untuk kepentingan pribadi, yang akhirnya membawa kita kepada pertikaian dan perpecahan. Menyedihkan bukan? Karena gereja ternyata tidak mampu untuk dewasa. Gereja yang satu itu terpecah dan terus terpecah dan terus terpecah dengan berbagai dalih dan berbagai argumentasi. Maka para pemimpin gereja menghalalkan perpecahan gereja. Tragis, saudara yang kekasih. Menyedihkan. Tapi itulah sebuah kenyataan. Saudara, kadangkala memang perpecahan tidak terhindarkan. Tapi itu terjadi hanya kalau yang satu sesat total, jauh dari Alkitab, dan yang satu cinta kepada kebenaran. Yang bisa terpisah itu kan cuma gelap dan terang, kebenaran dan ketidakbenaran. Tapi kalau dua-dua rasa benar dan perbedaannya tidak prinsip, lalu terpecah, itu kan namanya tidak dewasa. Karena tidak mampu memahami konsep sesamaku. Kalau sesamaku kan ada saling keterbukaan. Aku siap mengenal dia dan dia siap mengenalku, dan kami mau saling mengenal, ya kan? Dalam perkenalan itu ada pergesekan. Iya, namanya juga kenal. Makin lama untuk makin kenal ya perlu pergesekan, saudara. Tanpa pergesekan mana ada perkenalan yang sejati. Nah, dewasalah di dalam menghadapi pergesekan, karena itu bagian daripada proses pengenalan. Kecuali memang kita hanya memperlakukan relasi itu sebagai aku dan mereka. Mereka objek, aku subjek. Demikian juga di sebelah sana menganggap diri subjek dan lawannya objek. Maka saling memakan dan saling menyantaplah. Itulah yang terjadi, saudara yang kekasih. Siapakah sesamaku? Mari kita pahami. Itu bukan satu hal yang sederhana. Itu satu prinsip tinggi yang Kristus Yesus Tuhan kita ajarkan pada kita tentang harga dan harkat manusia. Oleh karena itu, biarlah kita boleh memberikan sumbangsi bagi zaman ini. Bagaimana seharusnya manusia hidup berelasi dengan cara yang sehat, supaya manusia itu bisa tampak bedanya dari binatang. Karena kita memang bukan binatang. Dan biarlah kita boleh memberikan sumbangsi besar di tengah-tengah pertikaian. Justru kita menawarkan persekutuan. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Masuki hari-hari kerjamu, saudaraku, dan wujudkan itu dalam lingkungan kerjamu juga. Amin.